karena ikan udang itu selama hidupnya itu selalu dalam keadaan stres. Nama saya Profesor Dr. Insinyur Slamet Budi Prayitna MSc. Saya dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di tahun 1980-an saya memulai karir sebagai seorang dosen, dan pada waktu itu sangat jarang orang mempelajari tentang kesehatan ikan. Fenomena kesehatan ikan ini sangat menarik karena ikan udang itu selama hidupnya itu selalu dalam keadaan stres. Sangat jarang organisme air ini memiliki tekanan sel isotonis, jadi sama. Kalau tidak lingkungannya lebih pekat dari tubuhnya, juga kadang-kadang tubuhnya lebih pekat dari lingkungannya. Ini yang kemudian dia yang harus selalu melakukan osmoregulasi, sehingga risiko terjadi penyakitnya sangat tinggi. Kalau sudah terjadi penyakit, sangat susah untuk dikendalikan. Ini tantangan-tantangan yang terjadi di masa lalu yang saya kira sampai saat ini masih tetap menjadi topik yang sangat menarik untuk dicarikan jalan keluarnya. Kalau kita bandingkan dengan organisme terestrial misalnya, kalau kekurangan oksigen sebentar saja, udang langsung stres. Kalau manusia tidak, karena organisme air itu melepaskan 80%. Jadi sisa oksigen di dalam tubuh cuma maksimum 20%. Kalau manusia, kita bernafas atau hewan itu 20%, 25% yang dikeluarkan. Masih ada 80% yang ada di dalam tubuh sehingga dia masih bisa beberapa saat. Sedangkan organisme air begitu kekurangan dikit aja oksigen, akan sangat stres nyari gimana supaya bisa dapat oksigen. Sementara nggak ada cara lain kecuali melompat. Ini salah satu misalnya, aspek lingkungan aja yang kemudian akan masuk ke berbagai macam aspek yang lain. Itu kalau kita bicara stres ya, apa saja yang bisa menyebabkan goncangan kualitas air ini akan sangat cepat menyebabkan organisme air itu stres. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui, membuat standar operating procedure tentang bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini terhadap ancaman penyakit pada budidaya perikanan. Ada namanya critical control point ya, yang harus dilakukan di dalam satu siklus budidaya. Sebelum dilakukan budidaya, itu benihnya harus dicek, air atau kolam budidayanya harus dicek. Kalau ini semua aman, baru udang atau ikan boleh dipelihara. Nah, kemudian kita lihat tentang jenis penyakitnya. Di setiap penyakit itu ada siklusnya, ada incubation time-nya, kemudian ada triggernya, kemudian baru ada tanda penyakitnya seperti apa. Nah, sebelum tanda penyakit kelihatan, maka ada beberapa trigger yang bisa menjadi tanda dini dari lingkungan, tanda dini dari organisme itu sendiri. Jadi 0 sampai dengan hari ke-15 kalau pada udang ya, ada 15, kemudian hari ke-20 ini kalau bisa kita cek, setelah itu kemudian hari ke-30 dan 15 hari, 15 hari, 15 hari. Dalam setiap siklus ini ada beberapa jenis penyakit yang menjadi sasaran utamanya, dan nanti akumulasinya setelah usia 1 bulan plus. Memang tidak lagi single penyakit yang bisa kita perhatikan, ada multi. Ini harus dilakukan pengecekan terus menerus ya, di samping lingkungan juga udangnya. Nah, kalau lingkungan tentu air yang menjadi sorotan utamanya dengan sedimennya, kemudian yang kedua adalah udang. Nah, salah satu caranya kalau kualitas air jelas, yang kedua adalah backup dengan PCR, karena ini lebih akurat lah ya. Kalau kita bicara tentang diagnosa kan ada yang presumptif, ada yang definitif ya. Presumptif itu dengan melihat tanda klinisnya, dengan melihat biologinya, dengan melihat kimianya. Kalau yang definitif ini yang bisa melihat DNA-nya, ada nggak di sana penandanya. Itu yang menurut saya ke depan memang harus di blended ya, sehingga dua ini jalan terus di dalam setiap critical point berdasarkan tadi siklus penyakitnya, triggernya, tanda-tandanya. Saya kira kalau kita bicara tentang research ya, di bidang aquaculture itu menyangkut organisme, lingkungannya, teknologinya, jadi ada engineeringnya. Jadi ada 3 aspek ini, dan 3 aspek ini memang satu sama lain saling berkaitan, sehingga bagi mereka yang ingin terjun di dalam research perikanan khususnya aquaculture, kita tidak bisa hanya bicara satu aspek. Mereka harus juga bisa mencoba gandengkan antara aspek lingkungan, organisme airnya itu sendiri, yang ketiga adalah teknologinya, engineeringnya. Jadi mereka yang akan memulai, silahkan pilih salah satu dari 3 aspek tadi, tetapi kolaborasi lintas aspek ini saya kira sangat penting, karena jawaban dari semua fenomena ini menyangkut 3 aspek tadi. Kalau kita bicara tentang science and scientists, itu merupakan pusat
di mana segala persoalan itu bisa kita jawab dengan baik. Karena melalui sains itu segala macam experience, kan di lapangan banyak experience. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan mengapa dikasih ini responnya seperti ini. Untuk memastikan bahwa semua proses itu bisa diketahui, bisa dijawab dengan pasti tentang sebab akibatnya, tentang hubungan satu dengan lainnya. Itulah pentingnya sains, karena mereka mencoba menjawab fenomena ini apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya. Dengan begitu maka aplikasi di lapangan akan lebih pasti karena science based, bukan experience based saja. Terima kasih.